Hai, kembali lagi di Chasing Reality bersama saya, poster liker Angelina Bila. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang satu isu nih yang kemarin ramai banget. Gue seneng. Nah, kemarin ini ada isu tentang penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK yang punya gaya hidup tuh mewah banget nih. HP iPhone lah, tas mahal lah, suka clubbing lah, liburannya ke Bali lah, dan lain-lain lah intinya. Yang nunjukin kalau sekiranya penerima KIPK ini nggak ada miskin-miskinnya sama sekali gitu. Nah, seperti biasa ya, netizen tuh marah dan media sosial tuh jadi panggung penghakiman bersama. Nah, witch hunting ini dimulai dan identitas para pelaku yang diduga menyalahgunakan KIPK ini bermunculan. Penghakiman dilakukan hanya bermodalkan screenshot gaya hidup mereka di feeds Instagram. Terbukti atau enggak ya itu urusan belakangan lah ya. Nah, di konten ini gue mau bilang, fuck lah kata gue teh buat orang-orang yang bisa bayar biaya kuliah, biaya hidup, bahkan sampai hedon-hedon tapi masih gunain KIPK. Tapi gue juga mau ngomong, gak semua peserta KIPK yang pakai iPhone itu pasti menyalahgunakan KIPK ya. Nah, sebelum lu bisa sampai ke kesimpulan apakah KIPK itu tepat sasaran atau enggak, pertama lu harus tahu nih, 1, siapa sasarannya, 2, indikator apa sih yang menjadikan individu tersebut menjadi target kebijakannya. Ya nggak bisa dong lu bilang kayak, oh pakai iPhone nggak pantas lo dapet KIPK. Hare, kan plot twist aja ya, siapa tahu iPhone-nya tuh masih iPhone 5S gitu. Kalau main Mobile Legends, jempol ketemu jempol kayak gini. Terus lu bilang dia orang kaya, nggak bisa dapet KIPK. Nih, buat kalian yang belum tahu ya, ontran-ontran ini diawali dari sebuah base Twitter. Nih, salah satunya adalah, orang ini adalah mahasiswa Undip yang diketahui menerima KIPK. Tapi kok kalau dilihat-lihat feeds Instagramnya heran banget ya gitu. Ternyata dia ini influencer, Pak. Followersnya aja 139.000. Lebih banyak dari gue, lebih banyak dari Malaka gak sih? Gue gak tahu lagi. HP iPhone, tas mahalnya banyak, terus katanya sering transfer orang tuanya, terus sempet lihat tuh gue beli Vespa, Pak. Sering dapat endorsean segala macam, gak kelihatan miskin gak sih? Ya netizen marah dong sama dia, ya wajar juga. Akhirnya viral kan di media sosial. Nah, karena banyak tekanan, dia pun akhirnya minta maaf nih dan mengundurkan diri dari KIPK. Surat pengunduran diri ini udah diterima ya sama pihak kampus dan dia diperiksa tuh. Nah, gak cuma dia doang, ternyata ada 4 mahasiswa Undip lain yang diduga menyalahgunakan KIPK. Mereka juga diperiksa dong sama kampus. Ya biasalah, baru gerak waktu udah viral. Hasilnya ada 1 orang yang resmi mundur dan dinyatakan gak layak menerima KIPK lagi. Sementara 4 yang lainnya ini dinilai Undip sebagai orang yang masih membutuhkan. Kata perwakilan Undip ya, gaya hidup di medsos ini gak serta-merta ngegambarin kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya. Ya emang bener sih, jangan biasain lah ya, nilai hidup orang cuma sebatas dari medsos. Tapi ngomong-ngomong lucu ya, the things we would do for validation gitu. Bahkan lu tau gak sih, foto dam aja lu bisa beli cok di Telegram. 1 foto tuh 2.000. Ada loh jasa screenshot iPhone biar kelihatan kayak HP lu tuh iPhone gitu. Ultimate why. Ini fenomena yang lumayan lucu ya menurut gue ya. Bayangin nanti tim dari kampus nih survei keadaan penerima KIPK nih. Setelah ditelusuri histori transaksinya ada pembayaran tuh 2.000 via Dana. Ternyata cuma buat beli foto pegang setir bunder kayak gini. Buat ditaruh di story. Oh ya, for your information aja nih. Untuk keterima KIPK ini kan syaratnya secara umum terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah lahir di keluarga miskin. Yang kedua adalah punya nilai akademik yang bagus. Nah, kriteria miskinnya sendiri ya secara general tuh kayak gini. 1, keluarganya tidak masuk ke dalam program bantuan pemerintah kayak PKH atau program keluarga harapan, KKS atau kartu keluarga sejahtera, DTKS dan bantuan lainnya. Yang kedua adalah pendapatan kotor gabungan dari orang tua atau wali ini nggak lebih dari 4 juta rupiah per bulan. Dan jika pendapatan tadi dibagi dengan jumlah seluruh anggota keluarga tidak melebihi 750.000 per bulan. Nah, untuk pembahasan nih gue mau mulai ya dengan tweet yang cukup ramai ini. Di situ disebutin kalau mahasiswa KIPK itu nggak boleh bekerja. Ini keliru ya, karena dalam Persesjen nomor 10 tahun 2022 nggak ada ketentuan kalau penerima KIPK ini nggak boleh kerja. Faktanya, banyak penerima KIPK yang mutusin buat kerja sampingan karena biaya yang dikasih pemerintah ini nggak nutup. FYI, KIPK itu ngasih penerimanya 2 biaya loh. Yang pertama, biaya pendidikan berjumlah maksimal 12 juta buat jurusan berakreditasi A, maksimal 4 juta untuk jurusan berakreditasi B, dan seterusnya. Biaya pendidikan ini langsung ditransfer ke pihak kampus. Terus ada juga biaya hidup yang berkisar sekitar 800.000 sampai 1,4 juta per bulan. Dan ini tergantung pada indeks biaya hidup wilayah si mahasiswanya. Nah, khusus yang kedua ini ditransfer langsung ke rekening mahasiswa, biasanya per 3 bulan sekali. Nah, kita lihat nih si Yuni. Dia kuliah semester 2 di salah satu kampus di Semarang.
Di keterangannya dia bilang dapat sekitar 700.000 doang per bulannya. Ini udah salah ya, gue nggak tahu deh kenapa dia bisa dapat 700.000 doang. Padahal kan di aturannya tuh minimal dapat 800.000 kan. 700.000 tuh ya logically pasti cuman bisa buat bayar kos-kosan doang nggak sih? Makan dari gitu-gitu pasti nggak ke-cover lah. Ortunya juga rata-rata berpenghasilan sekitar 2 juta rupiah dan kadang nggak nentu juga. Makanya dia perlu kerja. Ya nggak ada masalah sih buat kerja selama dia bisa mempertahankan nilai akademik dong. Tapi gimana ya, banyak orang tuh ngeliat orang susah gitu. Seakan-akan orang miskin penerima KIPK kok boleh kerja, makan harus ngos-ngosan, nasi, minyak, garam gitu. Punya motor buat penunjang transportasi aja dikatain gak berhak dapat KIPK. Gak peduli tuh motor nyicil 5 tahun kayak oli gak diganti setahun kayak ban udah aus kayak spion botak kayak gak peduli. Pokoknya kamu tidak berhak mendapatkan KIPK gitu, ya kan? Tinggal harus digubuk, rusuk harus kelihatan tuh kayak piano. Ya gak salah, bebas lu lah mau berpikiran kebijakan harus begini, harus begitu. Bebas lo mau berpendapat seperti apa ya, namanya negara demokrasi kan ya. Tapi kalau lu mau kritik ya lu kritik yang buat kebijakan. Ngapain lu berantem sesama masyarakat kecil? Apa yang lu dapat dari itu? Kepuasan ego. Gila lu. Nih kalau kita lihat dari aturannya sendiri ya, salah 3 hal yang bisa membatalkan KIPK adalah 1. Melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. Misalkan malsuin data. 2. Tidak memenuhi nilai akademis yang sudah ditetapkan oleh kampus. Misal kampus nih matok IPK 3 ya minimal gitu, tapi penerimanya malah dapat IPK 2. Yang ketiga, tidak lagi menjadi prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima PIP pendidikan tinggi. Salah satu indikatornya ya ekonomi penerima KIPK ini membaik gitu. Nah, salah satu mahasiswa Undip tadi setelah diverifikasi sama pihak kampus, ternyata bener nih, dia udah mampu bayar biaya kuliah sendiri. Makanya kampus juga memberhentikan beasiswanya. Next mungkin kita mau bahas ya tentang budaya sepal-sepil di medsos gini. Lo harus sadar bro, ini semua tuh terjadi karena tidak ada transparansi dari kampus soal data penerima KIPK. Kampus kan harusnya mengevaluasi ya secara berkala kondisi ekonomi si penerima ini gimana gitu. Karena mereka nggak becus, ya jadinya konflik horizontal lah. Coba lu lihat nih, pattern sepal-sepil ini kan awalnya pasti dari akun anonim ya. Mereka lempar orang ke base yang menurut mereka mampu bayar kuliah cuma karena feeds Instagramnya doang. Gila lu, netizen kita yang suka keributan tanpa mau cari tahu buktinya ini ya seneng dong. Mereka ngerasa kayak, oh, hari ini ada orang baru yang akan saya katain gitu. Ya mending kalau benar, kalau salah sasaran. Nah ini dialami sama salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Nih kalau kalian mau lihat IG-nya, Mbak Firda ini didoxing, difitnah dan dirundung. Katanya biar apa sih daftar KIPK udah sering jalan-jalan keluar kota. Ngapain sih daftar KIPK tapi bisa beli iPhone. Untungnya Mbak Firda ini keren wah, dilawan sama dia di story. Dia keluar kota semuanya tuh karena lomba coy, bukan karena dia mau jalan-jalan. Gue heran deh. Lu lihat feeds Instagram ini. Lomba. Gak ada tuh dia pakai kacamata, pakai bikini di pantai nebuk margarita. Gak ada kan? Lu bisa lihat feeds IG-nya tuh full organisasi, lomba segala macam. Lu bisa kepikiran dia hedon tuh dari mana gitu. Dia beli HP juga sebagai penunjang pendidikan, pakai duit hasil lomba dan kerja juga. iPhone second keluaran lama 4 juta dapet nggak sih? Belum lagi kalau dicicil setahun, 300-an sebulan. Uang kuliah zaman sekarang 4 juta per semester aja jarang nggak sih yang dapet? Kok bisa lu semua berasumsi bahwasanya dia tuh hedon dan even worse, lu mempublikasi asumsi itu seakan-akan fakta. Dan ini bukan cuma dia doang loh korbannya, banyak mahasiswa lain yang kena juga. Dan ini terangkum di akun @brawijayakorup. Nah mereka ini spill pelaku yang diduga menyalahgunakan KIPK ini cuma modal medsos doang loh, gak ada cross check sama sekali. Nah orang yang kena doxing ini ngancem balik dengan membawanya ke ranah hukum. Ya lu pikir aja lah, emang enak ya dituduh tanpa bukti gitu. Semisal lu ngerasa orang lain gak cocok dapat KIPK, ya lu buktiin aja, lu laporin ke kampus kayak, lu laporin ke pihak yang bertanggung jawab kayak. Ya gimana ya, lagi-lagi ini semua kan terjadi karena gagalnya kampus dalam memberikan transparansi mengenai penerimaan KIPK ini. Seharusnya ya data penerima KIPK ini kan bisa diakses publik dan kemudian juga bisa dievaluasi bareng-bareng dengan matriks yang digunakan di peraturan tadi. Implikasi lain dari nggak adanya transparansi ini ya datanya rentan dimanipulasi, Wak. Ya makanya menurut Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia atau JPPI, penerima KIPK ini yang salah sasarannya banyak banget tuh. Masalah lain KIPK ini juga ternyata ada calonya men. Lu inget gak sih video gue sebelumnya di Indonesia ini full calo ya. Skripsi, joki, lu mau konser calo segala macem. Nah salah satunya itu juga KIPK ini ada calonya. Jadi ini ada kasus nih dimana seseorang ini dijanjiin bisa dapat KIPK dari kakak tingkatnya. Jadi dijanjiin bisa dapat KIPK tapi ya syaratnya 1. Duitnya dibagi 2, kok bagi 2, canda. Nah
Jadi gini, sempat rame juga ada mahasiswa di Gorontalo yang ternyata uang KIPK-nya dipalakin dosennya sendiri sebesar 1 juta per semesternya. Kan gila ya. Dosen ini ngancem, kalau misalkan mahasiswanya berani buka kasus ini keluar, kakaknya bakal dipersulit lah, skripsinya dipersulit, wisudanya dipersulit, segala macamnya. Padahal kan beasiswa KIPK ini nggak boleh dipotong sama sekali ya sama siapapun ya. Orang-orang nggak takut hukum apa gimana ya. Gimana ntar kalau dosen kayak gini nih, kena azab, desain kuburnya berubah jadi baliho obat kuat. Logika mistika, canda. Udah paling bener nih orang-orang yang nyusahin orang miskin tuh hukumannya 1, giyotin, hey. Oke, next. Terus kalau menurut kalian KIPK ini kebijakan buruk gak sih? Ya nggak juga. Lihat Mbak UB tadi, dia bisa kuliah tanpa mikirin biaya. Dia akhirnya fokus nih upgrade diri, menangin banyak lomba lah, ke berbagai daerah buat lomba sampai dikira liburan lah, kerja buat beli device bagus yang bisa nunjang kuliah lah, dan lain-lain. Coba mikir bareng-bareng deh, kenapa KIPK ini bisa ada? Ya tentu aja karena biaya kuliah yang mahal kan? Nah, karena biaya kuliah yang mahal ini, otomatis masyarakat kita yang hidup di garis kemiskinan susah dong buat ngaksesnya. Nah, disinilah KIPK ini hadir. Ya gue paham sih ada kecemburuan sosial, kayak let's say nih, yang qualified buat KIPK tuh seperti yang di atas nih. Orang-orang miskin yang indikatornya adalah pendapatan gabungan per keluarga maksimal 4 juta rupiah. Misal mereka dapat bracket KIPK paling kecil dah, bantuannya 800.000 sebulan. Nah, pendapatan keluarganya in total jadi sekitar 4,8 juta sebulan. Bagaimana dengan orang-orang yang pendapatan keluarganya ini sekitar 4.100.000, 8.200.000, kasarannya kelas menengah ngehe ya, yang udah nggak bisa dikualifikasikan sebagai masyarakat miskin, tapi hitungannya masih lebih melarat dibandingkan orang-orang miskin yang udah dapat bantuan KIPK. Padahal nggak beda jauh kan ya kemampuan daya belinya. Tapi ya balik lagi, kecemburuan ini ya nggak seharusnya dijadiin alasan buat menyerang orang lain secara membabi nggak sih? Membabi buta nggak sih? Lagian kan kuliah ini bisa jadi salah satu tools untuk mobilitas sosial juga ya kan. Kalau dengan KIPK, mahasiswa dan orang tua bisa lebih fokus usaha dan nambah penghasilan, ya bagus dong. Kan itu poinnya, supaya masa depan lebih cerah. Bukan orang yang masa depannya surem, dibantu dengan KIPK, hidupnya harus tetap surem gitu sampai besok-besok. Nggak kayak gitu dong. Nah, kalau kampus ngejalanin evaluasinya dengan benar dan terbukti nih, si mahasiswa KIPK ini ekonominya makin bagus, ya tinggal cabut aja gitu, kok repot. Kalau lu ngerasa ada orang yang salah gunain KIPK juga nih, please dah laporin aja daripada sepal-sepil di medsos. Kampus kan kalau lu cari nih Instagramnya, kan lu bisa lihat nih emailnya apa segala macamnya, lu laporin langsung aja. Lagian KIP kuliah ini bagus kok, cuman ya gue gak akan tutup mata sih kalau di satu sisi kita tetap harus ngedorong supaya pendidikan kita ke depannya ini bisa diakses oleh semua kalangan. Kayaknya untuk pembahasan kali ini udah cukup sampai di sini aja ya. Gue Angie, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau misal kalian ada kritik atau saran, misal nih di next episode gue harus bahas apa ya, langsung drop aja di kolom komentar, gue gak akan baca. Canda. Oke, dadah.